Ada satu hal yang mengejutkan ketika kemarin gua unboxing Galaxy Note 20 Ultra, di mana gua nggak nemuin adanya casing bawaan di dalam paket penjualannya. Padahal menurut gua casing adalah sebuah keharusan untuk handphone semahal Galaxy Note 20 Ultra. Untuk itu kita harus beli terpisah. Kenapa harus pakai casing? Karena menurut gua handphone ini punya bodi yang agak-agak licin dan juga punya layar yang melengkung yang pastinya ini akan gampang sentuh secara tidak sengaja kalau dalam keadaan telanjang kayak gini ya, nggak pakai casing sama sekali. Oke, yang pertama ini adalah Spigen Ultra Hybrid. Gua dapat dua varian yang polos, transparan, dan juga transparan dengan list warna hitam. Gua akan coba yang list warna hitam ya. Oke, untuk bagian port-portnya, ini gue lihat semuanya presisi. Terus juga untuk tombolnya clicky, nyaman, jadi nggak keras sama sekali. Kemudian untuk bumpnya ini di bagian kamera agak sedikit aja menonjol, tapi nggak terlalu menonjol banget. Dan kalau kita pakai dalam keadaan gini ya, di atas meja, kita pencet, ini mungkin kalau bagian kiri ini agak goyang, tapi kalau bagian tengah di sini kalau kita ngetik keyboard ini nggak goyang. Terus untuk bagian depannya ini layar atas dan bawah ini terlindungi karena bagiannya agak menonjol ya. Jadi kalau kita pakai gini dan kita gesek-gesek, kayak ini layarnya aman, terlindungi. Dan untuk looks-nya, menurut gue ini sukses bisa bikin Note 20 Ultra terlihat lebih ganteng. Kenapa? Karena ciri khasnya itu warna aslinya itu tetap kelihatan, dan warna list yang hitam ini bikin kelihatan kayak lebih lebih maco lagi, lebih maskulin. Mungkin kalau untuk kalian yang punya varian warna lain ya selain hitam, lebih cocok pakai yang transparan ini. Jadi semuanya warnanya itu akan kelihatan. Yang kedua ini adalah Spigen Neo Hybrid. Ini juga salah satu yang familiar banget ya dari Spigen. Bagian dalamnya juga ciri khas banget. Untuk level proteksinya sekilas gue lihat ini sedikit lebih tinggi dibanding Ultra Hybrid yang sebelumnya. Sekarang langsung kita pasang. Bagian lubang-lubang dan juga tombol ini semua presisi. Bagian S Pen dibikin sedikit melandai, tapi yang lainnya ini tebal untuk melindungi ya. Terus untuk tombolnya clicky, enak, nggak keras sama sekali, masih nyaman sama kayak tadi. Dan untuk bumpnya di bagian belakang ini juga sedikit aja naiknya, nggak terlalu banyak. Dan untuk bagian depannya sama, bagian atas dan bawah ini dibikin lebih menonjol, jadi aman, terlindungi. Dan untuk bagian sampingnya ini keras ya, jadi ini udah 100% harusnya bisa melindungi. Dan kalau untuk looks-nya, gue ngelihat bahan yang dipakai ini sekilas kayak ngelihat ban mobil ya, kurang lebih kayak gitu. Teksturnya ada, tapi sebenarnya nggak terlalu berasa banget. Jadi akan terasa ketika kita garuk pakai kuku gitu. Tapi ini nggak bikin licin ya. Ini bisa memberikan kesan yang sedikit kayak agak-agak armor, tapi nggak terlalu kentara banget ya kesan armornya. Next ada Spigen Rugged Armor. Ini adalah casing yang dirancang buat kalian yang pengen level proteksi lebih tinggi daripada casing yang biasanya standar, tapi nggak terlalu ekstrim, alias masih terasa tipis, terasa nyaman di tangan. Ini bahannya dari TPU masih sama. Untuk bagian lubangnya seperti biasa ini presisi. Bagian S Pen-nya juga dibuat melandai sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk tombol-tombolnya juga sama enaknya seperti yang sebelum-sebelumnya, ini clicky banget, nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Dan di bagian tombol powernya ini dibikin ada kontur, ada teksturnya, jadi lebih berasa, ada gerigi-geriginya. Dan juga di bagian samping ini yang gua suka juga sama, dibikin tekstur, jadi gripnya itu lebih megang. Nah untuk bagian depan ya, bagian layar atas dan bawah ada proteksinya, jadi ini gue jamin aman, nggak akan tergores. Dan untuk bagian belakang bumpnya sama tipis dibanding yang tadi, jadi nggak terlalu tebel-tebel banget. Dipakai di meja masih agak goyang sedikit aja sih, tapi nggak terlalu parah-parah banget. Dan untuk sudut-sudutnya ini cukup tebel karena namanya juga rugged armor ya, jadi menurut gua aman karena ini ada bantalan karet yang tebel gitu, jadi dia bisa kayak ngelawan lagi. Nah untuk desainnya sendiri ini dibikin ada dua corak ya, jadi di bagian tengah ini hitam polos, dan gua ngerasa ini agak-agak sedikit kayak amplas. Tapi untuk bagian atas dan juga bagian bawah ini dibikin terlihat seperti karbon biar kelihatan lebih stylish aja.
Nah, kalau yang ini adalah Spigen Tough Armor, sesuai dengan namanya, punya feel lebih kokoh, lebih kuat, lebih solid. Tapi tetap ya, ini kalau kita tekuk masih lentur karena bahannya masih dari TPU dan juga dari polikarbonat. Untuk bagian belakangnya kita lihat nih ada kickstandnya, jadi langsung kita pasang aja ya. Oh ya, bagian dalamnya ini juga unik ya, warna hitam dan kuning. Ini kelihatan kayak ada kesan-kesan robotiknya. Dan begitu kita pasang, ini mengubah feel megang handphonenya ya, karena yang ini bener-bener berasa jauh lebih bulky, jauh lebih gede rasanya. Dan pas dipegang, gripnya juga bagian samping terasa lebih kaku, terasa lebih keras. Untuk bagian lubang-lubangnya presisi, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Bagian S Pen juga dibikin lebih melandai. Nah, untuk tombolnya, tombol power ada tekstur, ada geriginya, jadi ini enak ya, langsung bisa ketemu. Oke, ini tombol power ya. Dan bagian tombol power ini juga dibikin sedikit lebih mendalam. Tapi untuk tombol volume sayangnya ini dibikin rata, jadi harus meraba-raba dulu. Tapi untuk feel-nya ini enak, clicky, nggak keras. Oke, untuk bagian depan layar seperti yang sebelum-sebelumnya sama-sama terlindungi, jadi aman. Sedangkan di bagian belakang, oke, ini udah nggak ada bump lagi karena semua bagian belakangnya ini tebel. Kameranya juga ini terlindungi karena posisinya sedikit lebih tinggi dibanding dengan modul kameranya. Oke, jadi 100% aman, dan ketika dipakai ini udah nggak ada lagi goyang-goyang ya, full. Dan untuk materialnya, gue pegang ini terasa agak-agak licin ya untuk bagian yang matte, yang tengahnya ini, sedangkan bagian bawahnya ini dibikin lebih lentur, lebih karet karena biar gampang untuk copot ataupun masangnya. Dan untuk kickstandnya, nah jadi ini kita bisa pakai nonton, so kita bisa nonton kayak gini ya, tuh, jadi nggak usah dipegangin. Nah, cuma permasalahannya adalah menurut gua kickstand ini terlalu kecil kebanting sama body handphonenya ataupun body casingnya, dan ini gua ngerasa kayak kurang kokoh, jadi agak-agak ringkih ya, gua ngeri cepet patah gitu. Dan ini loncer kayak gini. Nah, sekarang gua akan coba ya, kalau seandainya sudutnya jatuh, oh ini mah udah jelas aman banget ya, iyalah Tough Armor. Oke, sip. Nah, ini adalah casing terakhir dari Spigen yang gue punya, adalah Spigen Slim Armor. Dibilangnya slim, gue juga agak kurang mengerti ya, karena dibanding yang Tough Armor ini bisa dibilang sama atau bahkan sedikit lebih tebal. Tapi kenapa dibilang slim, gue juga kurang paham ya. Kalian yang tahu silakan kasih komen. Dan untuk feel dan looks-nya kelihatan hampir mirip kayak Tough Armor ini gitu. Nah, cuma bedanya untuk yang Slim Armor ini ada bagian yang bisa dibuka. Oke, ini adalah tempat kartu ATM atau flash ya, atau e-money buat bayar e-tol. Untuk bahannya masih sama, persis sama kayak yang Tough Armor sebelumnya. Langsung kita pasang. Dipegangnya sih agak-agak licin ya, tapi untuk bagian sampingnya karena ini dibikin lebih melengkung, jadi lebih nyaman dibanding yang Tough Armor. Cuma gua kok ngerasanya ini lebih bulky lagi ya, lebih gede, lebih gendut casingnya. Tapi di sisi lain ya tentunya kita akan ngerasa aman ya, karena ini casing kerasa gede banget. Jadi kalaupun jatuh dari ketinggian, gua rasa ini harusnya masih aman-aman aja ya, karena memang bahannya yang tebel banget. Terus untuk lubang-lubangnya ini juga tuh jaraknya jauh ya. Bagian S Pen juga dibikin melandai, dan untuk tombol, nah ini ada kepisah nih, jadi feel-nya tuh dapet tuh, lebih gampang nyari tombolnya ya. Nah, ngomongin soal bagian belakang, ini juga sama kayak Tough Armor, jadi nggak ada lagi bagian bump yang menonjol karena semuanya ini lebih tinggi dibanding modul kameranya. Oke, jadi dipakai kayak gini enak, nggak goyang-goyang. Dan untuk kartunya, nah ini muat standar kartu biasa. Ini muat sampai dengan 2 kartu sih, harusnya bisa 2 kartu kita simpan di sini. Dan apakah ini dengan casing yang tebal setebal ini NFC lancar? Oke, tuh bisa, jadi aman, nggak ada masalah.
Sementara untuk casing-casing yang sebelumnya itu 100% aman karena lebih tipis dari ini bahannya. Nah, tadi dari Spigen itu kebanyakan casing armor yang tebal untuk proteksi. Nah, kalau kalian adalah tipe orang yang senang dengan casing yang tipis kayak casing gratisan yang sering kita temuin di kebanyakan kardus handphone, ini bisa kalian coba. Ini adalah Ringke Air. Ada dua versi, yang smoke black dan juga ada yang transparan, tapi gue pilih smoke black karena untuk menyesuaikan dengan varian yang gue punya ini warna hitam Mystic Black. 100% ini dari TPU bahannya, jadi benar-benar lentur banget dan juga cukup tipis, tapi nggak tipis-tipis banget. Kalau kalian tahu casing KVL ini lebih tebal dari KVL, jadi kurang lebih sama kayak casing gratisan yang kita biasa dapat dari box handphone. Nah, walaupun tipis, tapi gini, yang perlu kita garis bawahin adalah bagian bump kameranya. Ini ternyata tebal, jadi ini akan memberikan rasa aman ya ketika kita taruh handphone dalam kondisi layar ke atas. Itu cuma memang karena tebal, jadi otomatis bagian kiri, terutama bagian kiri atas handphone ini akan terasa goyang-goyang. Tapi kalau untuk bagian bawah enggak. Dan tombolnya kita lihat ya, ini kliki, presisi, nggak ada masalah sama sekali. Untuk lubang-lubangnya juga presisi. Dan untuk bagian samping bawah ya, di sebelah kiri dan kanan ini ada lubang untuk naruh lanyard. Dan untuk bagian depan ada pelindung ya, bagian yang lebih tinggi di atas dan bawah. Jadi 100% ini aman, nggak akan menggores layar. Tapi pertanyaannya, apakah casing setipis ini aman kalau seandainya handphone kita ini jatuh ya nggak sengaja? Kalau jaraknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, mungkin kayak sepinggang atau mungkin lebih rendah lagi kayak ketinggian selutut. Kenapa? Karena masih ada teknologi shock absorber di bagian sudut-sudutnya. Ini sedikit lebih keras ya kalau kita pegang dibanding bagian yang lainnya. Oke, itu juga sama ya. Ini bunyinya memang nggak lebih padat dibanding Tough Armor ataupun Slim Armor dari Spigen. Tapi untuk casing yang tipis ini gue yakin masih cukup aman, sekali lagi kalau jatuhnya itu dari ketinggian ya at least selutut lah. Kalau kalian ngerasa Ringke Air itu kurang kuat, kurang kokoh, nah ini ada Ringke Fusion. Sebenarnya sama, ini casing transparan, tapi ini lebih keras dibanding Ringke Air yang tadi ya. Ini ada dua pilihan versi, karena tadi kita udah nyoba banyak yang pinggirannya gelap, sekarang kita akan nyoba yang transparan aja. Oke, sekali lagi ya, gue bilang ini casing lebih kuat, lebih kokoh dibanding Ringke Air. Bagian pinggir-pinggirannya ini juga sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi emang sedikit lebih keras. Jadi oke, gue bisa jamin yang pertama kali gue akan kasih tahu adalah casing ini aman untuk jatuh dari ketinggian yang ya mungkin setengah meter ataupun maksimal 1 meter lah. Terus untuk bagian belakang kamera bumpnya masih ada, jadi ini juga sama ya, aman. Terus bagian depan juga terlindungi atas bawahnya, jadi layar ini nggak akan kenapa-napa. Terus untuk bagian lubang pastinya presisi, dan tombol-tombol seperti biasa, tombol power ada geriginya, jadi lebih mantep ketika dipencet. Oke, jadi bisa gue simpulin, Ringke Fusion ini nawarin proteksi yang cukup oke, tapi tidak mengorbankan looks dan juga feel asli dari handphonenya. Jadi ini bisa jadi penengah buat kalian yang pengen casing dengan proteksi yang oke, tapi dengan handling yang masih nyaman, nggak terlalu tebal banget. Rekomendasi casing selanjutnya masih dari keluarga Ringke Fusion, tapi yang ini adalah Ringke Fusion X. Casing ini nawarin proteksi yang oke, yang bagus, tapi enaknya enteng dan juga tipis. Sama satu lagi ya, bonusnya adalah kelihatan lebih modis, lebih maskulin. Ya ini sebenarnya variannya ada banyak ya, ada yang transparan dan juga ada motif-motif lain, tapi gua pilih yang transparan dan juga yang army karena ini adalah varian yang paling favorit. Gua akan coba yang army ya. Tuh kan, begitu dipasang sukses nih, handphone jadi kelihatan lebih ganteng, lebih maskulin dengan motif army dan juga bagian-bagian sampingnya ya, karena ini dibikin lebih tajam ya, lebih keren tuh cutting-cuttingnya kayak gini. Tapi enaknya
Casing ini nggak bikin handphone tuh berasa jadi tebal, berasa jadi berat. Pokoknya intinya feel handphone aslinya itu masih cukup terasa. Ini nggak mengubah terlalu banyak. Bagian tombol power dikasih gerigi ya. Dan untuk tombol volume ini juga enak kliki. Ini bisa dibilang salah satu yang feel dipencetnya ini paling enak dari beberapa casing yang sebelumnya udah gua bahas ya. Bump-nya tipis aja, tapi tetap ada ya. Artinya ya ini aman. Bagian kamera nggak akan kenapa-napa. Untuk bagian depan juga ini aman banget karena bukan di tengah aja, tapi di seluruh bagian atas dan seluruh bagian bawah ini dibuat lebih tinggi. Itu. Dan untuk sudut-sudutnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini dibikin nonjol kereng banget kayak gini ya. Nah ini udah pasti lebih aman. Oke, ini sih aman sih. Casing ringke yang terakhir gue punya ini ringke Air Ace. Jadi ini mirip kayak ringke Air yang biasa. Feelnya sama ya karena sama-sama tipis. Cuma ini memang sedikit lebih keras aja. Dan bedanya ini adalah casing yang dibikin buat kalian yang pengen tampil agak sedikit lebih colorful karena ini warna handphonenya udah pasti ketutupan itu. Ini ngingetin gue akan casing bawaan punyanya iPhone ya. Casing resminya itu kan ada yang warna-warni dari silikon. Nah ini kurang lebih mirip kayak gitu. Cuma untuk pilihan warnanya setahu gue cuma ada 3, ada hitam, ada grey dan juga pink. Nah ini kalau nggak salah yang grey, tapi nggak benar-benar grey, agak kebiru-biruan ya gue ngeliatnya. Nah ini untuk finishingnya lembut banget malah. Jadi saking lembutnya malah agak-agak berasa licin, tapi nggak terlalu licin-licin banget. Untuk tombol power ada geriginya, semua oke, dipencetnya enak, nyaman. Untuk lubang mikrofon dan port dan lain-lain ya, kayak casan speaker itu semuanya juga presisi. Lubang lanyard juga masih ada di kiri dan kanan. Bump kameranya sekali lagi ini ada menonjol, jadi aman. Terus untuk bagian depan juga ini dibikin tinggi, 100% aman. Cuma memang untuk bagian sudut-sudutnya ini agak tebal, tapi gua nggak yakin bisa survive kalau seandainya jatuh dari ketinggian di atas 1 meter. Jadi kalau kalian milih casing ini harus ekstra hati-hati, jangan diperlakukan sama kayak casing Armor. Selain Spigen dan juga ringke, gue punya rekomendasi casing selanjutnya ini dari ISR. Punya desain yang transparan, langsung aja kita pakai ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama ringke Fusion ya. Dan ini kan transparan, tapi menariknya yang gue suka di balik bagian dalamnya ini ada dotnya, ada titik-titiknya. Jadi fungsinya untuk menyamarkan kalau seandainya tangan kita kotor, kan megang bagian belakang casingnya nih, kalau transparan kelihatan banget ya kotornya gitu ya, ceplakan jarinya. Nah ini jadi kelihatan samar-samar, jadi nggak akan bikin kita terlalu risih. Nah terus untuk bagian bawahnya nih unik ternyata, ada jendolannya. Nah ini fungsinya adalah kickstand, sama kayak Spigen yang Armor tadi, tapi bedanya ini kickstandnya lebih kokoh dan lebih solid. Tuh, ini keset banget. Kalau tadi kan loncer ya, nah ini keset banget. Oke, nah pakainya kayak gini. Kalau mau pakai landscape, enaknya ini juga bisa pakai portrait, saking kokohnya dan gede ya. Tuh. Nah terus untuk bagian kameranya ini juga gua suka, bumpnya dibikin lebih sedikit lebih stylish ya. Kalau ini kan standar aja nih. Tuh. Nah ini ada bagian sini ya, dikasih tulisannya nih. Tulisannya bacaannya Drop Guard Protection. Nah ini cuma nggak enaknya adalah tuh kalau kita taruh posisi kayak gini ya, itu jadi kayak nenggak gitu, keganjel sama ini. Terus untuk bagian lubang-lubangnya presisi, S Pen-nya juga dibikin melandai sama, terus tetap ada ini ya, slot buat lanyard. Nah untuk sudut-sudutnya ini juga cukup tebel, tapi levelnya sama kayak ringke Fusion karena memang beda dengan casing Armor. Tapi kalau misalkan seandainya kayak cuma kepentok-pentok aja sih, oh ini aman. Dan untuk bagian depan layar ini juga sama, aman. Casing yang terakhir ini adalah ISR Alliance. Ini merupakan casing untuk proteksi, jadi mirip-mirip kayak Armor ya bisa dibilang. Dan ini sebelum dipasang aja udah berasa ya, megangnya itu penuh banget, lebar,
Dan untuk pakainya ini agak ribet karena terdiri dari dua bagian. Dalamnya ini ada bumpernya. Nah, kalau mau pasang kita harus copot dulu bagian bumper dan ini dipasangin dulu ke bagian depan handphone. Kalau udah dipasang bumpernya, sekarang kita akan pasang rumah casingnya. Oke, tinggal kayak gini aja. Dibanding casing yang lain ya, gua kayaknya paling nggak suka sih. Kenapa? Karena buset, bagian depannya ini kelihatan gede banget jadinya. Tuh, jadi lebar banget dan udah gitu repot masangnya. Tuh, harus kencengin bagian sisi-sisinya gitu ya. Ya mungkin memang menawarkan proteksi tapi ya tetap repot. Dan ini bagian anti gores sudutnya nih, ini ada sedikit keangkat nih. Tuh, di bagian kanan ya. Jadi ketika pasang bumpernya harus ekstra hati-hati biar nggak keangkat. Cuma memang untuk bagian bumnya ini sama ya, kelihatan lebih modis sama kayak ISR yang sebelumnya ya. Tuh dibikin ada perosotan kayak gini ya, ada turunan, jadi kelihatannya lebih enak. Dan untuk bumnya, sudut-sudutnya ini juga terlindungi banget ya tuh, karena dibikin lebih menonjol. Oke, ini mah tuh, wow, jatuh dari ketinggian di atas 1 meter ini mah masih aman. Apalagi kan di dalamnya tadi ada bumper. Untuk bagian depan karena tebal kayak gini ya, ini udah pasti set, ini aman banget. Bahkan untuk bagian sampingnya yang dari tadi itu casing nggak ketutup, kebanyakan casing nggak ketutup, nah ini tutup tuh, jadi bener-bener glosor kayak gini. Dan nggak cuma masangnya, untuk nyopotnya juga butuh effort yang lebih ya dibanding casing-casing yang lain karena ini keras. Jadi kita mungkin bisa buka di bagian sudut yang ada kameranya. Kita pelan-pelan kita copot. Jadi ini rumah casingnya yang kecopot dan menyisakan bumper kayak gini. Baru deh bumpernya kita copot. Nah, dari sekian banyak casing yang barusan udah kita bahas bareng-bareng, semuanya aman untuk NFC. Jadi kalau misalkan seandainya kalian pengen ngecek saldo e-money ataupun flash ataupun buat wireless charger itu bisa. Dan untuk anti gores itu juga semuanya oke, kecuali casing yang terakhir tadi yang barusan gue bahas ini ya. Tuh. Dan overall dari semua casing ini, kalau seandainya gue harus milih, gue akan pilih 3 ya buat Note 20 Ultra untuk ganti-ganti. Yang pertama gue akan pilih Ringke Air. Ada varian yang smoky black atau transparan, itu sama aja. Yang gue suka karena casing ini tipis, menjaga look dan feel asli dari handphonenya. Terus yang kedua, gue akan pilih ini. Lagi-lagi Ringke Air, tapi ini yang S. Kenapa? Karena ya suatu waktu kalau seandainya gue bosen dengan warna aslinya, ya ini kelihatan lebih colorful aja. Dan ini juga mewakili buat cewek-cewek mungkin ya, yang pengen handphonenya kelihatan lebih berwarna. Dan yang terakhir, gue akan pilih ini, Spigen Slim Armor. Jadi sewaktu-waktu gue mungkin akan pengen coba casing yang bener-bener tahan banting. Ketika harus milih casing Armor dibanding yang lainnya yang ada. Kenapa ini? Karena ya udah sekalian aja gue pilih yang memang kelihatannya paling gagah, yang paling kokoh, yang paling tebal sekalian. Dan enaknya ini juga bisa naruh nih. Gue kan suka lupa naruh flash ataupun e-money ya kalau misalkan buat bayar tol. Dan untuk kalian semua mungkin ada salah satu casing ini yang tertarik buat kalian beli. Nanti kalian bisa lihat link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, segini aja buat video kali ini. Jadi silakan memilih dan selamat berbelanja. Nah,